Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang ketiga, di triwulan ini kita belajar tentang latar belakang pembukaan. Pelajaran Sekolah Sabat sepanjang satu pekan ini kita belajar dari Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 18, dan juga dari pasal-pasal yang lain dalam kitab Yohanes yang mendukung Yohanes pasal 1. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Untuk Yohanes pasal 1 ini, saya membuat sebuah skema. Dan saya lihat bahwa Yohanes pasal 1 ini sebuah perjalanan dari Yesus. Yang pertama di sini, titik ini, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes memperkenalkan siapa itu Yesus. Yesus adalah firman dalam arti logos. Yesus adalah Allah dan Yesus adalah pencipta. Dari sini kita mendapatkan satu penegasan yang menguatkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Karena Yohanes ketika memperkenalkan Yesus sebagai anak Allah, maksudnya dia adalah Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ini berhubungan dengan Kejadian pasal 1. Jadi di sini adalah eksistensi Yesus. Ketika di sorga, dia sebagai Tuhan. Kemudian titik yang kedua, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu, Allah, Tuhan, menjelma menjadi manusia. Logos, firman, itu telah berubah menjadi manusia. Nah, penggunaan kata logos oleh Yohanes itu adalah istilah yang umum yang digunakan pada waktu itu. Para filsafat menyatakan logos itu sebuah ide, sebuah gagasan yang abstrak, sebuah ilmu, sebuah pelajaran, sebuah ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan lain sebagainya di sana. Tapi Yohanes menyatakan bahwa logos itu adalah sesuatu yang konkret, yang nyata. Dan itu adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Itulah logos, itulah firman. Ini bagian yang kedua. Kemudian setelah itu, ketika dia menjelma menjadi manusia, titik yang ketiga di sini, Yohanes 1 ayat 9 sampai 13, ada pilihan hidup dari manusia. Mau mendengar atau tidak mendengar. Kalau kita bandingkan dari pasal-pasal yang lain dalam kitab Yohanes, Yohanes 3 ayat 16 sampai 21, Yohanes 9 ayat 35 sampai 41, Yohanes 12 ayat 36 sampai 46, ini bicara soal percaya atau tidak percaya, dan inilah kehidupan. Bahwa hidup ini dihadapkan kepada pilihan, mau mendengar Yesus atau tidak, mau percaya kepada Yesus atau tidak. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia akan menjadi anak-anak Allah, artinya bagian dari keluarga Allah. Nah, ini sejalan dengan penutupan dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Ketika di pasal 20 ayat 30 dan 31, Yohanes menyatakan tujuan dari Injil ini ditulis adalah supaya para pembaca percaya Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan olehnya akan memperoleh kehidupan. Jadi, kalau di pembukaan Yohanes pasal 1, orang-orang yang percaya kepada Allah akan menjadi anak-anak Allah. Kalau di penutupan Yohanes pasal 20, orang-orang yang percaya akan memperoleh hidup, artinya adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus akan memperoleh kerajaan sorga, yaitu keluarga Allah. Itu bagian yang ketiga. Sekarang yang terakhir di bagian yang keempat, titik terakhir ini. Saya ambil di Yohanes 1 ayat 15 sampai 18. Ini saya buat sebuah keselamatan atau kasih karunia, karena ada kata kasih karunia yang disebutkan di sana. Dan kalau dalam judul pelajaran Sekolah Sabat adalah kemuliaan. Ini diambil dari Yohanes 17 ayat 1 ya sampai 5 ya. Ketika Yesus mengatakan telah tiba saatnya anakmu dipermuliakan Bapa, begitu. Apa yang Yesus maksudkan dengan tiba saatnya dipermuliakan? Nah, kita coba bandingkan dengan Yohanes 2 ayat 4. Yohanes 7 ayat 30, Yohanes 8 ayat 20. Ini menyatakan tentang saatnya belum tiba atau saatku belum tiba. Seringkali Yesus menyebutkan seperti itu. Saat apa yang belum tiba? Saat kematiannya, saat dia disalibkan. Jadi kalau kita coba hubungkan dengan Yohanes 17 ayat 1 sampai 5, saatnya anakmu dipermuliakan, Yohanes sedang menyatakan bahwa kematian Yesus di kayu salib itu adalah sebuah kemuliaan, bukan penderitaan. Kenapa? Dengan matinya Yesus di kayu salib membawa dampak positif, yaitu menyatakan kasih Tuhan dan juga menyelamatkan setiap manusia yang ada di dunia ini. Jadi ini titik terakhirnya. Jadi ini sebuah perjalanan kalau kita lihat. Yesus sebelum menjadi manusia, eksistensinya dia sebagai Allah, kemudian menjelma menjadi manusia. Pada saat itu ada pilihan hidup dari manusia, kemudian yang terakhir dia mati di kayu salib. Nah, kita sekarang ada di sini. Titik kita, bagian kita adalah ini, pilihan hidup. Kita mau mendengar Yesus atau tidak? Kita mau percaya Yesus atau tidak? Kalau kita mau percaya, kita mau mendengar Yesus, maka kita akan memperoleh kerajaan sorga yang Tuhan sudah siapkan
bagi kita semua. Percaya bahwa Yesus Tuhan. Percaya bahwa Yesus sudah mati untuk menyelamatkan kita. Percaya bahwa Yesus sudah bangkit untuk menyelamatkan kita. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.